Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang evaluasi pembelajaran tematik. Yang pertama, menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai evaluasi yang berupaya mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman anak, pengembangan keterampilan anak dan pengembangan sosial dan afektif anak dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara informal. Menurut Dikbud 1996, menurut Raka Joni 1996, bahwa pada dasarnya evaluasi dalam pembelajaran tematik tidak berbeda dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, semua asas-asas yang perlu konvensional diindahkan berlaku pembelajaran tematik. Dalam pula pembelajaran bagi penilaian. Yang selanjutnya itu ada metode penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pembelajaran tematik adalah usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan maupun perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Menurut Hajar, penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, kesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan pembelajaran tematik. Ada 3 prinsip dasar yang mendasari penilaian tematik. Sebagaimana diungkapkan Rusman, penilaian pembelajaran tematik tidak berbeda dari penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Metode penilaian yang pertama, tes lisan, adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan. Pertanyaan lisan bisa diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang telah diberikan, tes lisan ini bisa untuk kelompok atau perorangan atau individual. Yang selanjutnya itu ada tes tertulis, adalah suatu tes yang menuntut jawaban secara tertulis dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan uraian atau esai. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, hingga isian singkat. Selanjutnya tes uraian terdiri atas tes terbatas, tertutup atau terstruktur. Tes ini bersifat bebas atau terbuka yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan. Teknik penilaian pembelajaran tematik. Yang pertama, memahami kompetensi dasar. Setiap siswa harus paham dengan standar kompetensi dasar yang harus diraih dan ditargetkan pada mata pelajaran. Yang kedua, menentukan tema. Tema bisa ditentukan oleh guru atau siswa. Pertama-tama, tema berupa konsep kecil yang spesifik khusus, iklim, ibu, harimau, dan sebagainya. Kemudian terintegrasi tersambung menjadi tema besar atau umum seperti ekosistem, keluarga, hewan. Yang selanjutnya ada integrasikan tema dengan kurikulum yang ada. Langkah berikutnya adalah merencanakan tema secara terintegrasi dengan kurikulum. Meskipun begitu, guru harus tetap memperhatikan materi atau konten dari tema. Selanjutnya ada mendesain instruksi dan rencanakan ekstrakurikuler. Langkah ini merupakan pencarian sumber pengetahuan di luar kelas untuk pendalaman siswa. Ini biasanya ditujukan untuk memberi contoh pengetahuan yang ada di kehidupan nyata siswa. Caranya bisa dengan melakukan karya wisata atau kunjungan ke kebun raya atau studi tour, kegiatan grup dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mempunyai perspektif yang luas dalam. Selanjutnya ada memahami tema. Pada tahap ini akan memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi kreatif pada subjek tema. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.